dia ingin mengatakan juga melalui statementnya itu bahwa teman-teman 98 yang dulu mendukung dia itu tidak penting buat dia. Dengan mengabaikan konstitusi, memilih pelanggar HAM sebagai calon presiden gitu ya. Jokowi lagi minum minuman keras yang alkoholnya cukup tinggi, yang dituangkan oleh pembantu-pembantunya atau sekeliling-kelilingnya, sehingga dia mabuk kepayang. Nah, dia lupa ketika mabuk kepayang itu atas ketika dia sadar kan sebelum-sebelumnya sadar dan sematkan dan nempel sama kita-kita istilahnya ya. Halo, jumpa lagi bersama gue Ignatius Indro dalam program Gerak-Gerik, tentunya dalam channel Gerak 98. Karena di setiap gerakan tentunya ada gerik. Dan kita akan ngobrol bersama aktivis 98 dari Trisakti, ini Bung Togi. Halo Bung Togi, apa kabar? Halo, terima kasih nih Om Indro udah diundang nih kita nih, asik nih. Astaga, Om. Ya, Togi, ini kalau kita ngelihat anak-anak perilaku dari anak-anak Presiden Jokowi, ada Kaisang, ada Gibran, ya. Ini Gibran atau Kaisang juga sebagai ketua umum, dia mengaku masih kecil saat peristiwa 98. Padahal kan peristiwa 98 ini adalah sejarah yang membuat dia sendiri, bapaknya sendiri, ini bisa jadi presiden, nih kan? Bagaimana pandangan Bung Togi? Iya, konyol. Ini menunjukkan mereka tidak punya kepemimpinan. Karena seorang pemimpin itu pasti belajar. Ketika belajar, yang dipelajari kan banyak. Salah satu yang dipelajari adalah sejarah, sejarah bangsa, ya kan. Selain belajar sejarah bangsa-bangsa dunia, pemimpin-pemimpin dunia, dia harus tahu gitu bahwa 98 itu peristiwa apa. Dia harus tahu itu. Reformasi itu terjadi karena apa, kan begitu. Sehingga ketika terjadi pergerakan mahasiswa di tahun 98, ketika menentukan rezim Orde Baru, Soeharto, itu melahirkan produk apa? Kan begitu. Sehingga dia bisa bersikap pada akhirnya hari ini dan ke depannya. Nah, lebih konyolnya lagi ketika dia memimpin sebuah partai. Yang tiba-tiba jadi ketua partai, ya kan, tanpa proses. Ya, kalau pengalaman saya ya, istilahnya ketua partai itu melalui mekanisme musyawarah besar atau kongres besar yang dipilih, yang terlibat oleh ratusan kader, kan begitu, dari Sabang sampai Merauke, kan. Ini tiba-tiba dia duduk, ya kan, dalam proses singkat, ya kan. 2 hari ya? Oh, 2 hari. Wah, 2 hari itu. Saya rasa kayak pisang goreng gitu ya, bikin cepet jadi makan gitu, besok tutup. Iya, padahal jelas-jelas proses dari peristiwa 98 ini kan tentunya yang membuat bapaknya Jokowi ini bisa menjadi seorang presiden. Oh iya, betul kan? Betul. Tapi ini seolah-olah tidak berarti bagi betul. Kaisang. Gimana lah melihat? Iya, ini kan ini sebenarnya secara tidak langsung dia ingin mengatakan bapaknya itu adalah bukan produk reformasi. Ya kan? Dia ingin mengatakan juga melalui statementnya itu bahwa teman-teman 98 yang dulu mendukung dia itu tidak penting buat dia. Ya kan? Ya minimal kalau tidak mau baca buku ya nanya ke bapaknya kan gitu. Atau jangan-jangan bapaknya tidak kasih tahu. Atau bapaknya juga sudah lupa ikatan. Atau bapaknya sudah, ya gimana lah. Apalagi seharusnya kan informasi bisa didapat dengan mudah ya. Oh iya, betul. Apalagi misalnya dia hari-hari sama Pas Pampres kan gitu. Pas Pampresnya kan bukan hanya sekedar yang nempel hari-hari sama dia, itu kan bukan pangkat prajurit saja. Pasti ada perwira menengah juga. Perwira menengah itu, akabri itu, waduh, belajar sejarah pasti aja kan gitu. Bisa dia tanya itu. Tapi apakah memang sengaja itu hal 98 itu ingin dilupakan oleh mereka? Salah satunya mungkin dengan melakukan pendekatan ke
Paman Usman gitu. Oh, kalau menurut saya bisa jadi itu. Itu salah satu bukti bahwa ini kita bicara rangkaian ya. Rangkaian gitu. Statement itu ada rangkaiannya dengan Paman Usman itu, ya kan? Cara-cara yang tidak demokratis. Ya. Cara-cara Orde Baru. Nah, kan bisa kita tarik seperti itu, bisa juga seperti itu kan. Atau juga bisa kita kategorikan ingin melupakan sejarah. Ya kan, ingin melupakan sejarah dan ingin mengembalikan ke sejarah yang kelam. Oh, oke. Demokrasi yang otoriter misalnya, demokrasi yang manipulatif, yang melanggar etika dan moral, tidak penting itu buat mereka. Padahal seorang pemimpin itu tingkat apa istilahnya, managerial thinkingnya atau executive thinkingnya itu kan harus padat. Harus padat. Jadi kita bisa tarik lagi ketika mengusung paslon yang akan diusung, kayak hasilnya juga begitu kan begitu. Tidak dengan muatan-muatan yang seritmu, dengan alam pikir yang benar berdasarkan undang-undang dasar yang kita pahami itu, kan gitu. Misalnya kalau dia berpikir secara Orde Baru, mungkin Orde Baru kan tidak suka dengan hal-hal yang berbau hak asasi manusia ketika diprotes dan segala macam. Ketika bicara kritis dibungkam, kan gitu. Tandanya mungkin dia ingin melakukan hal-hal seperti itu kembali, menghidupkan langkah-langkah itu. Ya, akhirnya paslonnya pas yang dipilih kan begitu. Dan dia rela berpasangan dengan orang yang memang diduga keras melakukan pelanggaran HAM. Itu dia Om Indro. Itu dia maksud saya. Sehingga kan harapan banyak orang hari ini kan tidak mau kembali ke masa lalu. Tidak mau gitu. Sehingga hal-hal ini banyak dicegah sama masyarakat, khususnya anak muda sekarang mulai paham tuh. Kan kalau mau merepresentasikan hari ini, kita kategorikan lah, misalnya Gibran atau Kaisang adalah tokoh muda gitu ya. Itu kan berbalik tuh, terbalik sama anak-anak muda sekarang ini. Anak-anak mahasiswa yang cerdas-cerdas itu hari ini, berbanding terbalik itu. Hari ini anak-anak muda di Indonesia itu mulai semakin cerdas. Dia tidak mau ada istilah ordal melalui mekanisme KKN, kolusi dan segala macam. Mereka ingin berjuang, ingin menampilkan, menonjolkan kepemimpinannya, kepintarannya dengan langkah-langkah yang baik dan benar, sehingga hasil yang didapat juga baik dan benar kan begitu. Harapannya yang begitu. Nah, ini berbanding terbalik nih. Sehingga menurut saya tingkat kepercayaan publik kan makin melemah tuh ke bapaknya tuh. Kan boleh data-data mulai diungkap tuh. Mulai diungkap, akhir-akhir ini mulai diungkap bahwa kepercayaan terhadap Jokowi terkait dengan demokrasi turun, drastis tuh turun. Nah, jadi ya saya yakin di Pilpres besok juga berdampak itu hasilnya. Kita sama-sama tahu tuh. Ya, pastinya tidak akan bisa sesuai harapan yang mereka gitu. Di mana masyarakat, pemuda, mahasiswa menyoroti, semuanya menyoroti bahwa langkah-langkah ini tidak benar, harus kita lawan kan begitu. Nah, tinggal bagaimana kita memastikan kawan-kawan itu di TPS dan nyoblos, jangan sampai hak suaranya atau kertas suaranya dipakai oleh orang lain. Nah, kalau menurut lo nih, Bung Togi, kenapa misalnya kita ingat di 2018, 2019 sampai kita menyematkan bahwa Jokowi adalah anak kandung reformasi gitu ya. Nah, otomatis dengan perilaku-perilaku itu, perilaku misalnya dengan mengabaikan konstitusi, memilih pelanggar HAM sebagai calon presiden gitu ya. Ini kan akan hilang anak kandung reformasi tadi gitu ya. Nah, rela untuk kehilangan itu kenapa menurut lo? Ya, saya menduga, saya ibaratkan begini, dugaan saya ibaratkan begini. Jokowi lagi minum minuman keras yang alkoholnya cukup tinggi, yang dituangkan oleh pembantu-pembantunya atau sekeliling-kelilingnya, sehingga dia mabuk kepayang. Nah, dia lupa ketika mabuk kepayang itu atas
ketika dia sadar kan sebelumnya sadar dan disematkan dan nempel sama kita istilahnya ya, disadar betul, ya kan? Langkah-langkahnya gitu. Kita mau bangun ini, kita kerja gini, kerja, Iya. kan gitu. Tiba-tiba di suatu momen mungkin ya dicokokin tuh, ya kan? Tanpa dia sadari, sehingga akhirnya dia berbuat seperti ini, Jokowinya kan gitu. Bisa seperti itu analoginya ya. Iya. Bisa juga kemungkinan ya. Karena basicnya pengusaha kan gitu. Basicnya pengusaha nih. Iya. Yang saya dapat info, dia basicnya pengusaha. Ya namanya pengusaha untung rugi bicaranya kan gitu. Ya, bicaranya ya money aja mungkin. Ya kan? Ada fulus, aneh masuk. Nggak ada fulus, aneh nggak masuk. Nah, kan gitu. Bisa gitu. Opsi ketiganya, dia bisa terjebak sama sebuah retorika. Dia sadar, kan gitu, retorika. Dia sadar, dia harus ngambil pilihan itu. Walaupun pilihan itu pahit buat dia. Tapi itu kayaknya tidak mungkin. Kemungkinannya kecil sekali ya. Sekelas Jokowi, gubernur, Iya, wali kota wali 2 kota kali, pernah. ya kan? Presiden 2 kali. Dari partai cuma sedikit di 2014, partai didukung banyak di 2019 kan gitu. Nggak mungkin nggak ngerti ya kan? Ya, gitu. Sampai juga kehilangan sebenarnya dukungan publik yang 9 tahun mempercayai dia ya, sebagai presiden yang bekerja untuk rakyat gitu. Ini kan seolah-olah hilang akibat perilaku dia terakhir ya. Ya harapannya kan begini, harapannya dia bisa kembali sadar. Kalau kita bicara tadi yang mabuk itu, Iya. mabuk, kepayang, kan gitu, mabuk misalnya. Bangun pagi gitu, tersadar cuci muka atau mandi segala macam, berdoa, gitu ya. Tersadar ya, wah tidak benar ini. Saya harus netral, walaupun itu anak saya sendiri. Iya. Saya tidak boleh melibatkan aparat negara. Saya tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang semangat reformasi, semangat 98. Semangat ingin memajukan Indonesia. Kita mau ngapain 2045 itu dengan cara yang baik dan benar. Tersadar. Itu harapannya kan gitu. Iya. Ya kalau tidak tersadarnya ya kita tidak ingin. Ya kan? Mungkin nggak sadar. Ya kalau mabuknya udah parah ya kita nggak tahu ya kan. Ya kan? Pilihannya paling koma masuk rumah sakit kan gitu. Kembali ke anak-anaknya. Oke. Anak-anaknya ngaku ini sebuah partai anak muda, gitu ya. Tapi sejauh ini kita juga tidak melihat partai itu apa sih yang ingin dibawa gitu. Ini kan mereka cuma sekedar pasang baliho, gimmick, gemoy dan macam-macam yang mereka lakukan. Ngelihat apakah memang sekarang anak muda yang diwakili partai tersebut memang seperti itu? Mungkin ada, tapi jumlah persentasenya kecil kalau menurut saya, kan kecil itu. Karena orang Indonesia nggak sebodoh orang Filipina lah, walaupun kata data gitu ya, kita di peringkat sekian sama Filipina tingkat indeks pengetahuannya. Tapi kok ya merdeka duluan kita, ya kan, insinyur dan segala macam masih banyakan kita, profesor masih banyakan. Kalau basket iyalah, Filipina lebih jago lah dari kita. Tapi kalau sepak bola nggak, ampun deh, mereka sama dari kita kan. Begitu juga orang-orang politiknya, kan konsultan politik Indonesia itu kan tokoh-tokoh nasionalnya lebih kuat dari kita, lebih kuat kita gitu daripada mereka kan gitu. Jadi kalau menanggapi itu kan konsep di belakangnya si desainernya itu, konsultannya itu yang katanya orang Filipina itu ya, saya nggak pernah ketemu juga sih. Saya nggak mau ngejelekin dia juga, hebat lah dia bisa terbang antar lintas negara ya, walaupun cuma se-Asia. Gini, terkait dengan hal itu, gimmick sah-sah saja, tapi jangan hiperbolik juga. Dan saya yakin juga masyarakat Indonesia tiap hari digembosin hari ini begitu terus dan begitu terus, enak juga. Sama aja kayak minum kopi sehari 8 kali atau 10 kali, sakit perut, mules. Ya kan? Begitu. Yang normal-normal aja, jangan berlebihan, kan gitu. Yang kita takutin ketika terbiasa dengan gimmick, rapat nih. Misalnya amit-amit ya kalau menang gitu ya, rapat.
rapat terbatas, ya kan? Atau rapat dengar pendapat dengan DPR atau MPR gitu. Dia gimmick. Panggilan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, ya kan? Dia gimmick. Waduh. Karena terbiasa begitu nih. Hari-harinya kan gimmick terus. Nggak penting itu. Walaupun mungkin dari versinya di teman-teman di sana yang ada di sana, enggak, nanti ya gimana? Kalau kata psikolog itu suatu hal yang rutin, terbiasa dan bertahun-tahun di pola, nggak bakalan bisa, bos. Lu jati diri lo A ya A aja. Mau dipoles bagaimana? Karena udah karakter. Misalnya karakternya pemarah gitu. Nggak usah dibohongin, ini udah pemarah aja, udah emosional. Kalau misalnya karakter pemarah, apa ini? Tanda tangan. Wah, nggak penting. Wah, repot itu. Ngambil keputusan yang sifatnya pemarah itu ya hasilnya pasti tidak bagus. Tidak berpikir jernih dia. Tinggal masyarakat aja menilai. Itu. Tapi kita tahu juga mungkin banyak anak-anak muda yang makin enak juga dengan perilaku misalnya partai yang masang berjuta-juta baliho. Ini kan juga banyak kita temui gitu ya. Ini apakah memang kesadaran dari anak-anak muda kita, Gen Z kita, milenial kita, ini sebenarnya memang sudah sadar politik yang benar? Oh iya, saya rasa anak-anak pintar atau anak-anak cerdas atau anak-anak yang masih suka baca buku dan bisa mengekspresikan diri dan baca ilmu sejarah atau baca pengetahuan yang lainnya gitu dan mengikuti perkembangan dunia gitu. Saya yakin mereka itu sadar betul. Yang hari ini ikut-ikutan itu kan karena terkontaminasi aja sebenarnya oleh receh. Kalau bahasa saya, receh. Gitu. Jadi banyak mayoritas itu kan itu tunjukin itu dalam sosial media. Aku muak itu. Itu kan itu udah kami muak ya. Iya, kami muak, ya kan? Kami muak itu. Itu kan salah satu bukti. Gitu. Dan itu semakin besar lama-lama. Kan begitu. Nah, keinginan kita ini kan pemilu hari ini atau pemilu besok itu adalah menyaring tindakan-tindakan yang tidak bagus segala macam, akhirnya menyaring pemimpin yang terburuk gitu, sehingga kita memilih yang baik gitu. Kalau yang perfect nggak, ya susah lah kita. Yang terbaik gitu ya, dan menyaring yang terburuk supaya tidak berkuasa di negeri ini, kan itu harapannya. Kembali ke sejarah 98 yang mungkin anak-anak dari presiden tidak tahu ataupun memang tidak mau tahu ataupun menyingkirkan. Apakah ini juga ada keterlibatan teman-teman yang gitu, ke arah sana juga gitu yang nyeleweng ya atau salah jalan gitu? Ya itu tadi, kalau ngikutin konteksnya yang tadi saya bilang kan mabok nih, mabok. Kan yang ngajak mabuk yang lingkarannya tuh. Iya. Nah, lingkarannya aja kan ngajak mabuk, ya pastinya menginfluence yang lain. Jadi ikutan mabok kan gitu. Kalau dia kuat imannya, ya pasti dia nggak ikutan mabuk. Gitu. Nah, terkait tadi pertanyaan Om Indro biar lebih detail gini. Jadi kalau anak itu imannya kuat tadi ya, baik gitu. Partai itu kan bagian dari mengkaderisasi, memberikan pengetahuan. Kalau kaderisasinya benar nih ya, dia dari tahap mana sampai akhirnya di top gitu. Itu kan ada pelatihan-pelatihannya tuh. Itu ada pengetahuannya. Dan yang ngasih materi juga bukan orang sembarangan pastinya kan gitu. Sehingga dia nggak kaleng-kaleng jadi pemimpin gitu. Bukan kardus, karbitan, kardus, nggak yang gitu. Bukan pemimpin kardus, bukan pemimpin yang karbitan. Apalagi pemimpin yang recehan. Nah itu kalau dia prosesnya benar gitu, itu menurut saya sih. Sehingga dia outputnya pasti bagus tuh kalau ngikutin kader itu. Public speakingnya bagus, teratur, ya kan. Dia bicara mengagitasi orang tuh, wah mantap itu bicara public speaking itu, ya kan. Pidato public speaking, jago pastinya. Sehingga dia tahu itu bagaimana kekonsisten itu dia tahu. Menjelaskan ngomong di media juga pasti paham itu.
Apa yang harus saya omongin kan gitu. Nggak sampai salah ngomong. Nah, aduh, itu parah sekali itu. Itu. Itu kan ya menurut saya ya semesta lah yang ngasih tahu itu. Kalau bicara teman-teman kita yang ada di sana, saya nggak berkomunikasi juga ya sama mereka ya. Nggak tahu juga. Mungkin ada kemungkinan juga nggak tahu ya. Tapi intinya sih ya itu tadi. By design tadi di awal itu mungkin mabok ya jadinya begini. Oke. Bung. Oke. Thank you. Thank you ya Bung ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Oke, demikian episode kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya. Dan tentunya setiap gerakan tentunya ada gerik. Bye. Lawan tirani, tegakkan demokrasi. Reformasi